Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah kami dalam kuasa urapan Roh-Mu yang kudus. Jamahlah hati dan hidup kami Tuhan, baik hamba-Mu dan kami yang mendengar firman-Mu. Firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah yang lebat dalam seluruh kehidupan kami. Kami bukan hanya pendengar, tetapi kami pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-28, di bawah perikop siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya memberikan tema atau judul peringatan, camkan itu. Sebagai orang-orang percaya dan kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bagi kita bersama, kita harus mempersiapkan diri dalam keadaan apapun yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita. Sebagian orang menghendaki apa yang namanya kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, mujizat, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang berusaha untuk mengejar itu semua. Dan oleh karena itu, setidaknya dalam hal itu, orang akan berupaya untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak baik, penderitaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Hal itu wajar ketika manusia berusaha untuk berjuang dalam menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendapat peringatan dalam kehidupan ini. Jauh sebelumnya melewati firman Tuhan. Bahwa hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, kita dibawa dari awal sampai pada akhirnya untuk tetap percaya, untuk tetap teguh, untuk tetap setia kepada Tuhan, apapun yang kita alami di tengah-tengah hidup ini. Persoalannya adalah ada banyak juga
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak mampu untuk bertahan sampai kesudahannya. Karena dalam perjalanan ini ada banyak cobaan dan godaan yang ada di sekeliling kita. Mampukah kita untuk menghadapi semuanya itu? Kita sangat bersyukur sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Melalui firman-Nya ada banyak hal yang disampaikan oleh Tuhan, mempersiapkan hidup kita dan kini dalam menjalani kehidupan ini, bahkan juga pada saatnya sampai kepada kesudahan zaman. Melalui firman Tuhan pada saat ini, dalam ayat yang ke-25 dikatakan, nas firman Tuhan, "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Yaitu Tuhan sendiri sudah mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus, tentang segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu memang setiap orang percaya sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Melewati apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam camkanlah itu menjadi sebuah peringatan. Camkan itu juga berarti ingat, hati-hati, cermat, seksama, teliti, waspada dalam menjalani kehidupan ini. Berarti firman Tuhan ini ada beberapa hal yang membuat kita bersama-sama menaruh perhatian yang sungguh atas apa yang menjadi peringatan Tuhan kepada umatnya. Bahwa pada masanya penderitaan dan kesulitan juga akan semakin besar dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22 di sana dikatakan betapa penderitaan yang luar biasa menimpa kehidupan umat Tuhan. Dan oleh karena itu, hal ini juga mengingatkan kita bersama supaya kita bisa memperhatikan segala sesuatunya dengan baik dalam hidup ini, yaitu supaya kita siap sedia. Karena kehidupan itu lebih penting daripada harta benda dan lain sebagainya. Itu hal yang pertama. Jadikan hidup yang kita jalani hari ini menjadi hidup yang berarti untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Yang kedua dari firman Tuhan ini adalah supaya kita waspada terhadap Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu atau hal-hal yang mereka ajarkan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu ada banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Ada banyak orang yang hanya mengejar mujizat, bukan mengejar Tuhan, supaya semakin dekat dan mengenal Tuhan dalam hidup ini. Ketika dia sudah dapatkan mujizat, maka di saat itu dia bisa melupakan Tuhan. Karena ada banyak yang terjadi bahwa sekarang ini, sebagaimana yang diingatkan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, karena akan ada waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi melewati firman Tuhan ini kita kembali kepada firman Tuhan bahwa Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus, dan Ia akan datang kembali. Dalam nas kita, anak manusia yang akan datang kembali ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita bersama hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Peringatan camkan itu menjadi hal yang membawa kita untuk mengingat, untuk cermat, untuk teliti, untuk waspada, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sampai pada akhirnya nanti seluruh kehidupan kita ketika anak manusia datang kembali tidak ada penyesalan, tetapi kita semua boleh menyambutnya dengan penuh sukacita dan iman kita pun semakin teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.